Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Niko Dakar Putra Alfira dengan NPM 2317051059 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video pengganti absen pertemuan ke-11 responsi machine learning. Pertemuan ke-11-nya yaitu materinya decision tree. Decision tree itu adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tree merupakan suatu cabang dalam matematika yang elemennya terdiri dari titik, not, dan garis edge yang bentuk fisiknya menyerupai pohon. Contohnya seperti ini. Not paling atas disebut root. Suatu not dapat merepresentasikan sesuatu. Edge biasanya menyatakan hubungan antar not atau proses antar not. Suatu not bisa memiliki cabang lebih dari dua. Not bercabang disebut decision knot dan lainnya disebut left knot. Ini ada jenis node-nya, ada root node, yaitu node pertama dari tree yang berisi atribut utama untuk percabangan awal. Decision node, node yang memiliki satu atau lebih cabang, mewakili atribut yang diuji. Left node, node akhir tanpa cabang yang menampilkan keputusan akhir atau label kelas. Kelebihan dan kurangan algoritma decision tree. Kelebihannya yaitu memiliki daerah keputusan dinyatakan dalam bentuk sederhana dan spesifik. Hanya perlu menguji atribut secukupnya berdasarkan kriteria tertentu saja dan fleksibel dalam pemilihan fitur karena dapat dibentuk dari kemungkinan atribut yang berbeda. Kekurangannya yaitu sering terjadi overfitting, kemudian hanya satu atribut yang dicek pada satu waktu, dan ketiga klasifikasi data continue membutuhkan cost yang mahal. Kemudian ada entropi. Entropi adalah ukuran ketidakpastian dalam suatu dataset. Dalam konteks decision tree, entropi digunakan untuk mengukur seberapa acak atau tidak homogen data dalam sebuah node. Entropi akan berkurang jika setelah percabangan. Kemudian rumus entropi yaitu seperti ini. S itu himpunan data training, C itu banyak partisi atribut, dan P1 itu peluang atribut ke I. Dan information gain adalah mengukur pengurangan entropi setelah data dibagi berdasarkan suatu atribut. Atribut dengan nilai information gain tertinggi akan dipilih sebagai node berikutnya dalam decision tree. Rumusnya adalah seperti berikut. A itu atribut, S itu himpunan data training, S itu jumlah data sampel I, C itu banyak partisi atribut. Langkah pengerjaan decision tree itu hitung entropi dataset, kedua hitung entropi untuk setiap atribut, ketiga hitung informasi gain untuk setiap atribut, kemudian 4 pilih atribut dengan gain tertinggi sebagai root node, kelima bagi dataset menjadi subset berdasarkan nilai atribut tersebut, yang keenam ulangi proses di setiap subset. Kemudian hentikan iterasi jika semua sampel memiliki label kelas yang sama atau entropinya 0. Tidak ada atribut lagi yang bisa dipilih, tidak ada sampel yang tersisa untuk dipecah, dan sudah mencapai tingkat kedalaman maksimal yang ditentukan sebelumnya. Ini ada contoh studi kasus, seperti ini, kasus main golf, kalau dia hujan, temperaturnya panas, kemudian humidity-nya high, anginnya nggak ada, dia main golfnya nggak main golf. Seperti itu. Jadi iterasi satunya itu menghitung entropi dataset. Jumlah data 14, jumlah Y 9, jumlah 05, entropinya 0,940286. Karena pakai rumus entropi tadi. Kemudian yang kedua menghitung informasi gain untuk setiap atribut. Kan ada atribut outlook, atribut temperatur, kemudian atribut humidity, atribut windy, gitu. Menggunakan rumus seperti tadi kita cari entropinya dulu satu per satu, kemudian baru nyari gainnya seperti ini. Dan begitu-begitu atribut lainnya. Dan langkah ketiga yaitu pembentukan tree-nya. Nilai gain merupakan nilai tertinggi di antara atribut lain, sehingga root pada tree adalah outlook. Kemudian komposisi outlook pada partisi overcast terdiri dari 4 data dengan jawaban yes semua.
Dengan demikian left node adalah yes dengan edge-nya overcast. Seperti ini. Tabel-tabelnya seperti ini. Nah, kemudian kita mencari lagi sampai iterasi 2, lanjut. Iterasi 3 sama seperti tadi, penghitungannya seperti iterasi 1. Dan ujung-ujungnya dia dapat decision tree-nya seperti ini. Jadi ada pencabangan dari outlook di area ini, maka humidity untuk normal dia yes, untuk high dia no. Kemudian ke Sunny dia windy-nya false all true, kalau false dia yes, true dia no. Kemudian overcast-nya yes. Seperti itu. Eh, Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.